Seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu, bapak dan ibu? Apa Cita? Apa Cici? Tadi katanya mau bahas baca. Kalau nggak nanya kawinan lagi nih. Oh, enggak, kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, nggak suka baca. Iya. Kok polos banget? Pencitraan dikit dong mas. Jangan, ya apa adanya dong. Enggak, kalau saya sih suka baca, sukanya baca ini apa, komik itu jelas lah. Terus Komik apa? Popinho. ya apa aja saya baca lah kalau komik. Terus Gibran Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Siapa? Nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau enggak siapa, nggak tahu ya, nggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Terima kasih calon Tong sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih juga sudah diundang di sini. Iya, topiknya Negeri Jenaka. Wow, Wow, Negeri Jenaka, dan memang sengaja mengundang komedian papan atas tanah air. Paling ngetop tuh komedian, saya sudah survei, yang paling ngetop komedian setanah air itu Liz Hartono atau Calon Tong. Kasih tepuk tangan dong, Calon Tong. sebenarnya bukan paling ngetop, tapi- yang termahal biaya pengobatannya. Memang betul mahal. Tanya produserku di atas. Tapi saya mengundang Calon Tong itu sengaja untuk membantu saya memaknai berbagai peristiwa politik negeri ini. Wah, Karena kan kalau dari kacamata saya Kak, dari kacamata Najwa, makin lama itu tampaknya negeri ini makin jenaka, makin kocak, makin lucu, makin menggelitik. Kacamata Liz Hartono atau Calon Tong, setuju tidak? setuju. Indikasinya jelas, saya bekerja melawak semakin susah. Karena situasi sendiri sudah lucu. Loh, melawak itu kan menghibur. Ketika yang dihibur lebih lucu, kita nggak berfungsi. Nah itu makanya saya rasakan semakin hari memang menghibur itu semakin susah, Susah. untuk seorang pelawak ya. Tapi seharusnya kan bahannya semakin banyak atau enggak? Loh, justru banyak semakin banyak, tapi kan yang pakai bukan kita, mereka. Nah, itu kita akhirnya kesulitan mencari bahan, yang pakai bukan kita, mereka. Nah, itu kita akhirnya kesulitan mencari bahan. Bahan karena sudah dipakai oleh mereka. Oh, jadi itu juga sesuatu yang mengkhawatirkan untuk komedian. Kalau saya sih sebenarnya tidak khawatir, saya hanya was-was saja. Cak, ini Calon Tong teman-teman terkenal dengan pendekatan survei. Apa-apa dilihat dengan polling. Ya. Jadi saya ingin tahu nih khusus di Negeri Jenaka, polling terbaru spesifik menyoroti situasi negeri atau politisinya, Cak. Politisi itu menurut saya ada 3 kelompok. Serius ini aku catat. Serius, silakan. Yang pertama itu karakter politisi unyil. Jadi karakternya ini begini. Ini yang karakter yang bisa saya sebut playback. Ya, jadi politisi yang ya masih senang bermain-main, kekanak-kanakan, seperti Unyil. tidak suka perubahan, seperti Unyil. Unyil itu tidak suka dengan terjadinya perubahan, karena jelas mulai saya nonton sampai terakhir saya nonton berpuluh-puluh tahun, Unyil itu tetap SD. Dia nggak mau berubah, anti perubahan. Ini karakter politis yang pertama, si Unyil, playback. Suka bermain-main dan Tidak mau perubahan. tidak mau perubahan. Oke. Karakter politis kedua adalah karakter Pak Raden. Ini feodal, masih pengennya dihormati, mementingkan diri sendiri, dan selalu terjebak romantisme masa lalu. Karena romantisme masa lalu saya sebut ini flashback, karakternya yang flashback. Flashback. Kalau tadi playback, ini yang flashback. Pak Raden Pak flashback. Raden flashback. Nah, yang ketiga ini yang menurut saya agak bahayanya. Ini yang karakter Pak Uga. Ini karakter yang pragmatis. Semua itu dihitung dengan uang. Kadang-kadang bahkan bekerja pun mau kalau ada uangnya itu. Itu yang kategori saya sebut cashback. Jadi
ada playback, ada flashback, dan ada cashback. Luar biasa surveinya, kita kasih tepuk tangan dong surveinya calon tong. Saya mau tahu calon tong punya politisi favorit nggak? Kalau dulu menurut saya negarawan politisi favorit saya itu Gus Dur. Gus Dur. Gus Dur. Karena sama-sama Ya mungkin Nahdien, secara Jawa kultur Timur. saya juga Dekat, Nahdien, ya. Jawa Timur juga, tapi itu sebenarnya yang bukan yang di pikiran saya bukan itu, tapi saya memang sangat kagum dengan beliau. Konsisten menghargai keberagaman, banyak warna selalu dihargai, ini terlihat jelas karena beliau ini orang yang mencintai merah putih. Wes. Jadi itu selalu menjadi Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen tentang video tersebut. Yang dikatakan di bawah ini, Wapres terbaik sepanjang masa. Nah, mohon Bapak Prabowo dan wakil-wakil rakyat bisa melihat ini semua. Sebagai warga negara, saya malu banget bicara nggak jelas kosong. Nah, ya benar, komunikasi Gibran tidak seperti orang biasa. Nah, selanjutnya, seorang anak kecil harus bermain di dunia politik. Orang dewasa ini yang salah anaknya atau bapaknya. Cocoknya jadi komedian. Wapresku, sedih aku ya. Nah, sukanya baca majalah Bobo sama Miki Tikus. Nah, memori Pak Wapres sudah error padahal usianya masih sangat muda. Ya, kalau saya jadi orang yang berpengaruh akan menyarankan Pak Wapres untuk mundur dan konsentrasi untuk kontestasi politik yang akan datang. Nah, Mbak Najwa ya dan Mbak Rosi, pertanyaannya jangan yang ilmiah atau politik kenegaraan. Ya, cukup tanyakan berapa kali makan dalam sehari dengan lauk apa. Setelah makan, komik apa yang sering dibaca. Nah, menghina akal sehat bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya Wapres terbaik sepanjang jalan kenangan Sunfer dari Tarmul. Nah, beginilah kualitas Gibran sebagai wakil presiden RI memalukan dunia. Selanjutnya cocoknya jadi pemain wayang ya. Peran anaknya Semar yang bernama Cepot. Apa enggak ada orang lain di antara 270 juta manusia Konoha. Nah, bukan polos Mbak ya. Tapi memang logok punya konsultan Mak Malampir karena konsultannya nggak bisa. Kalau ngelawak pinteran Pak Bendot. Nah, selanjutnya yang paling lucu Wapres rangkap pelawak, lihat mukanya aja sudah bikin ketawa, tanya kedip-kedip, mesem, malu-malu, celiguknya. Nah, kalau saya sih jujur aja apa adanya ya, hiburan yang bagus saja. Nah, ya kelihatan kalau seorang punya gelar itu dari bicara, dari tata bahasa juga. Nih ditanya Nijuan, malu saya kalau jadi orang tuanya. Nah, harusnya cari presenter ya yang selevel dengan Gibran lah. Mbak Najwa dan Mbak Rosi, janganlah merendahkan level mereka. Levelnya sudah bukan di anak kecil lagi. Nah, lain kali jika mencari presenter ya cari saja anak SD, mungkin Gibran lebih gampang jawabannya, atau itu pun kalau masih bisa jawab ya. Nah, lebih layak Mbak Najwa dan Mbak Roksi jadi Wapres. Nah,
Wapres kok suka komik, termulnya suka apa kira-kira? Nah, yang punya ilmu membaca gestur ya dan mimik pasti tahu isi kepala yang bisa ada pada level apa. Nah, cocoknya yang baik aja jadi tukang martabak. Nah, nggak bisa wajar ya. Ganti-ganti malu-maluin negara. Nah, odong-odong malu-maluin Wapres Konoha. Nah, udah tahu kayak gitu, ngapain lo berdua ngundang tuh anak? Lu berdua kan orang-orang cerdas, pintar. Kalau mau undang ya lebih baik yang berkelas lah. Wapres odong-odong nih. Nah, yok main om pimpah yok. Nah, selanjutnya orang otaknya kosong. Nah, keadaan Gibran seperti inilah menunjukkan Gibran tidak tipnya pendidikannya. Nah, kayak orang habis rehabilitas kalau aku lihat. Selanjutnya anak wali kota sifatnya sombong, tinggi hati, sekolah seenak juga, sekolah sama SMA pindah-pindah akhirnya nggak lulus sekolah. Selanjutnya, aduh kacau kayak anak saya jauh usia 6 tahun. Kenapa diundang orang gak nyambung? Nah, begini wakil presiden kamu. Nah, selanjutnya, negara isinya dipimpin orang-orang sakit ya, yang gila jabatan. Wapres koplak, urat, malunya sudah putus. Ditanya apa jawabannya, apa dasar ODGJ. Miris ada wapres nggak bisa ngomong. Nah, orang kata Ade Armando dan 58% pemilihnya beliau adalah wapres terbaik sepanjang masa. Wapres karbitannya Jokowi terkonyol. Nah, ayo termul lihat bos Fufafa, kamu harus bangga bosnya hobi baca komik. Salam dari NKRI harga mati.